Merhaba, merhaba arkadaşlar. Merhaba, iyi akşamlar. Oke, teman-teman, sambil menunggu yang lain. Merhaba, Dwiki. Oke, teman-teman, sambil menunggu yang lain, kita sambil ngobrol-ngobrol aja kali ya. Hai, sebelumnya, perkenalkan, nama aku Nada, dan kali ini akan menjadi teman berbincang bareng teman-teman dan nanti sama Jihad Abi juga. Nasalsen, Im, Sen Nasalsen. Masya Allah, ini antusias banget ya, keren. Oke, sambil kita undang pembicara kita. Oke. Oh ya teman-teman, jadi kali ini kita akan bahas tentang perbedaan budaya Turki dan Indonesia, dan menurutku ini cukup menarik sih. Cukup menarik karena pasti banyak banget perbedaan antara Indonesia dan Turki since we know, tapi Indonesia dan Turki itu punya persamaan. Contohnya di penduduknya ya, mayoritas muslim. Nah, mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Jihad Abi ya. Dan untuk teman-teman aku mau ingatkan juga untuk teman-teman yang mempunyai kemauan untuk berdonasi ke Learn from Turkey, bisa langsung klik link yang ada di bio-nya Learn from Turkey. Itu ada link kita bisa dan bisa langsung donasi di sana. Oke, sambil kita merhaba. Aduh, salam kenal semuanya, memnun oldum. Sambil kita undang teman kita Jihad Abi. Sebentar. Merhaba semuanya. Sambil kita nunggu pembicara kita kali ini nih. Wah, Masya Allah udah masuk. Merhaba Kak. Halo, Halo Abi. apa Kalau kabar nih gimana? semuanya nih? Weh, kalau aku sih alhamdulillah. Iyi. Alhamdulillah ya. Iyim, Kenapa? alhamdulillah. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Rica ederim. Gokil ya bisa bahasa Turki sekarang. Aduh, banget sih karena ini. Oke, gimana nih? Selain kabarnya, mungkin teman-teman mau kenal sih sama Abi. Jadi, bentar, teman-teman. Jadi Abi ini adalah panggilan untuk abang ya? Iya, Jihad Abi. Ya, pengadilan abang. Mantap. Oke, jadi aku akan manggilnya Abi aja ya. Biar lebih Mm-mm. Turki banget ya. Ah, Mantap. Oke. Oke, mungkin untuk Jihad Abi boleh perkenalan diri nih, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama aku, nama aku Jiyad Fatur Rahman. Aku kuliah di Selçuk University, jurusan radio, televisi, dan film. Kebetulan tahun ini tahun ke-7 aku, mau ke tahun ke-8. Jadi aku Mantap. SMA-nya di sini juga, di Internasional Mevlana Anadolu Imam Hatip Senior High School. Itu alhamdulillah aku dapat beasiswa dari Menteri Agama Turki. Kalau sekarang aku dapat beasiswa dari Menteri uh, orang asingnya Turki, alhamdulillah. Wih, Jadi lebih tepatnya bukan di Turki sih, di Konya 8 tahun. Soalnya nggak pernah keluar Konya buat belajar ke tempat lain. waduh. Tapi cukup Iya, cukup lama lah ya di Turki, Abi. 8 tahun. ya nggak lama, mungkin cuma inilah, sudah mulai ada sarang laba-laba gitu misalnya. Ya, gimana ya? Oke, jadi Abi, kali ini
kita bakal bahas tentang perbedaan antara Indonesia Turki nih. Wah, ini pasti Hmm. menarik banget sih, Abi. Mungkin kayak beberapa teman-teman kan ini antusias banget ya bahas Turki, tapi Oh, iya. ada beberapa ini nggak sih apa nonton-nonton YouTube dan kultur shock gitu. Aku pengen tahu Ah, dulu sih, Abi. Ini oke. 8 tahun di Mungkin sana. dari ini aja, dari pengalaman aku dulu gimana? Iya, Kita betul mulai dari betul. pengalaman aku. Iya. Dari Mantap. pengalaman aku yang dimana di dalamnya ada aib-aib aku juga gitu. Soalnya kita, iya kan, kita bakal ngalamin kultur itu karena melakukan kesalahan juga karena perbedaan Iya, itu ya. iya Hmm. setuju setuju. Mungkin kita mulai dari awal aku datang deh. Boleh boleh. Dari awal aku datang tuh apa namanya? Langsung aku itu ke ini SMA kelas 9 itu karena SMA di sana 4 tahun, SMA di situ 4 tahun. Jadi aku ngulang lagi kelas 9 di sini. Hmm. Nah, pas sampai sana nih, kita mulai dari ini makanan dulu nih. Soalnya kan aku sampai sana lapar ya nggak sih, lapar dong. Langsung disungguhin makanan. Dateng tuh, set, kok makanannya enak aja. Mungkin memang lagi lapar kan. Hmm. Makan aja dong. Kok hambar gitu. Soalnya kan di sini makanan di sini itu ini apa ya? Tidak terlalu banyak ininya, banyak bumbunya kayak kita gitu. Mungkin cuma kayak bumbu tomat, bumbu ini, nggak terlalu banyak gitu. Hmm. Terus kalau soal minumannya, aku itu dikasih minuman yang namanya airan. Itu Airan. gimana? Airan tuh bukannya itu salah satu minuman bukan minuman penyambut sih sebenarnya. Jadi airan itu susu kalau difermentasiin jadi yogurt, ya nggak sih? Ya, ya. Yogurt difermentasiin jadi airan. Gimana tuh maksudnya? Jadi bayangin sama kalian semua bagaimana asinnya minuman itu. Wah, itu super. Wah itu nggak super. Ini yang tadi saya sipit tambah sipit gara-gara minum seperti aduh asin banget. Tapi kok ada orang Turki di depan jadi kayak gitu. Kayak dienak-enakin aja gitu. Aduh kayak, nah itu sih salah satunya gitu loh. Habis itu bisa apa namanya? Mungkin kita perbedaan apa sih budaya lainnya bisa kita mulai dari yang puasa kemarin. Boleh tuh Kak. Nah, Gimana tuh Kak? puasa kemarin kalau di sini tuh kan kalau kita kan sahur tuh kadang sama ayam, sama nasi, ya, pokoknya ya barbar gitu lah, Viking gitu loh, udah Viking kita. Kalau di sini pakai mentimun, pakai tomat, pakai telur. Jadi aku pernah puasa waktu itu masih di asrama sekolah ke SMA tuh karena kan aku nggak terlalu suka sayur ya. Iya. Jadi mentimun, tomat tuh nggak aku makan. Jadi aku sahur tuh sampai setiap hari tuh makannya telur terus. Kok lama-lama duduk kok sakit, bisulan gitu. Aduh, Lah kan nggak mungkin aku makan cuma satu telur gitu kan. Pasti makannya ambil 4 telur biar kenyang gitu kan. Apalagi aku jujur aja kayak kudanil gitu kan makannya banyak gitu. Ya jadi aduh ya susah gitu. Nah, habis itu pas lagi berbuka tuh ini karena aku banyak kenalan orang Turkinya, jadi orang Turki tuh pas berbuka tuh suka banget sama apa namanya sama ngundang-ngundang orang gitu. Jadi aku pernah pas SMA tuh 1 bulan makannya di luar terus, makannya di rumah orang terus. Jadi sampai aku jadwal, Jiat, kamu hari Kamis ini datang ya gini. Oh Pak, hari Kamis ini sudah dipesan oleh Bapak ini. Yang sibuk tamu. Kayak artis sekali loh kayak. Wadidaw. Ya makanya saking seringnya gitu loh. Aku juga pas kuliah kemarin juga gitu. Aku tuh udah mesen di tempat makannya kuliah gitu. Bayarnya tuh cuma 5.000 gitu dia. Oh gitu. Karena bersubsidi kan, makannya enak. Makannya itu udah enak karena bersubsidi, jadi bayar kita cuma 5.000 per makan. Aku udah pesen tuh selama sebulan, udah bayar juga. Masuk bulan puasa diundang. Jadi itu bayarannya aku itu percuma gitu, dengan cuma-cuma udah iya. Ya ada salah satunya kayak gitu loh. Maksudnya orang Turki itu suka apa kalau lagi momen
puasa kayak gitu tuh suka banget ngundang-undang orang juga gitu. Pasti aja Hmm. diundang kalau kita deket gitu. Pasti diundang. Ada jadwalnya lah. Kalau kita kenal sama Iya. orang ini, kita tinggal tunggu panggilannya aja gitu. Pasti dipanggil apa pasti dipanggil buat apa buat buka bareng gitu. Iya. Wah, keren sih. Mm, Kakak benar-benar suka ngebantu orang ya, Kak, berarti ya. iya. Terus, Kak, Apalagi tuh Pak, apa hmm, gimana? menarik sih, Kak, kan Kakak apa sih sahurnya telur doang gitu ya. Tapi kalau Hmm. nggak salah puasa di Turki lama nggak sih, Kak? Lebih lama dari Oh, Indonesia. puasa di Turki aku waktu SMA aja tidur terus. Itu parah, jangan ikutin, aku tidur terus. Aku tidur, bangun, sholat, tidur lagi. Bangun-bangun tuh udah jam 5. Kan kita mulai puasa tuh jam 3 Jam lebih, iya. ya jam 3-an itu udah mulai azan kan. Sampai jam 8 lewat 10. Wah itu malah itu sampai jam 8.30-an. Wah itu. Kan semakin kesini semakin turun ya. Sampai jam 8.30. Itu aku pas SMA tuh tidur sehari itu, kebetulan aku SMA tuh ini SMA kelas 4 aku baru merasakan ini puasa di Turki. Soalnya sebelumnya aku pulang terus. Hmm. Itu pertama kali SMA kelas 4. Itu aku karena nggak ada kegiatan juga jadi tidur terus. Bangun-bangun tuh jam 5. Hmm. Jam 5 sore siap-siap mau berbuka puasa ke rumah guru-guru yang tadi udah manggil-manggil aku itu. Udah jadi ke sana. Jadi kegiatan puasa tuh udah suram banget sih kalau dipikir-pikir tuh kayak sahur apa buka, kalau ikut salat apa kalau salat tarawih itu pasti saya jam 12 malam gitu kan. Hmm. Soalnya kan habis sholat isya apa jadi saya jam 10-an gitu kan. Jadi sholat tarawihnya tuh selesainya jam 11-an gitu. Jadi Us. kadang juga aku nggak tidur juga nunggu sahur gitu. Oh gitu, Kak. Iya. Mungkin Kadang banyak kita kali ya. mukbang malam-malam ya. Malam-malam yang mukbang biar besoknya nggak usah sahur gitu. Sekalianin. Iya, benar-benar. Buat hemat waktu ya. Oke. Iya, bener. Terus Nah, selain puasa, aku jadi inget nih. Pas mm-mm. pas awal-awal aku datang. Gimana? Ini aib sih. Sebenarnya bukan aib aku doang. Semua orang yang di Turki pernah merasakan ini. Dan kalau belum Oke. pernah merasakan ini, udah pulang aja sih gitu. Ini Terus. rapi-rapi kan. Kita udah pakai gamis ala-ala Mm. orang Indonesia gitu kan. Sholat nih. Salah satu apa di tengah, aku itu dapat saf itu di tengah gitu kan waktu itu. Ah. Kayak Terus. Allahu Akbar gitu kan. Baca Al-Fatihah. Set. Itu sholat maghrib atau isya lupa. Habis itu sholat maghrib atau isya atau sholat ini lagi sholat hari raya malah. Bayangin, jadi rame banget kan. Mm-mm. Sholat walat dolin. Ya kita orang Indonesia dong. Ya kali nggak bilang amin. Amin. Nggak mungkin amin. Amin. Nggak mungkin dong. Amin. Dan orang Turki itu nggak ada yang bilang amin. Dia tuh pasti dalam hati orang Turki itu walat dolin diem. Dan aku dalam satu masjid itu doang. Satu masjid itu aku yang bilang amin. Dan keras. Jadi bayangkan itu suara memutar dan bergema. Kedengaran orang-orang. Di situ pikiran aku bukan bagaimana sholat aku keterima oleh Allah, bagaimana aku bisa keluar dari jebakan orang-orang ini. Saya pas udah selesai itu diliatin orang gitu. Mm. Memang mereka ngeliatinnya halus gitu loh. Sosokan kayak yang habis gini sampai ngeliatin gini. Ada yang kayak sosok ngebeden sampai ngeliatin gini. Anda kira saya tidak bisa melihat Anda, ngeliat saya. itu udah sih, itu kayak udahlah nggak usah sholat di lebaran lagi. Enggak. Ya sejenis itulah. Itu hampir semua orang yang di Indonesia yang kesini pasti ngalamin itu sih. Nah, ya. Setelah denger ini jangan lakuin itu ya, Kak. Oh percuma, tetap aja nanti pas ke Turki lupa ini pasti. Ini cuma basa-basi aja sebenarnya. Ini ke Turki lupa lagi sebenarnya. Wah, kacau sih itu. Kayak sendirian amin di keramaian. Iya. Oke, Aduh. Kak. Wah, gitu. Habis itu ada ini lagi dari dari budaya apa sih, dari gaya mereka bicara sih lebih tepatnya. Nah di sini tuh anak-anaknya itu manggil ke ayahnya tuh ini kamu. Oh iya. Iya, Kan sama gitu. kayak orang Amerika manggilnya you gitu kan. Mungkin ini sosok Amerika, sosok Eropa kali di sini manggilnya kamu, sen gitu loh. Aku kaget itu kan. Ini Anda berbicara dengan siapa gitu kan, ngomongnya kamu gitu kan. Bapak saya ini.
Waduh, Terus, kebayang. Kalau aku yang kayak gitu, aku nggak boleh pulang lagi ke Indo sih. Kayaknya tuh. Untung kakakku udah baru ya. Kalau kakakku masih gabung dengan keluarga saya sudah dicoret dari situ. Kamu bilang apa? Kamu coret, kamu nggak pulang. Gitu. aduh. Ya kurang lebih seperti itulah. Oh, berarti emang Dari gak ada yang manggil pembukaan. babam gitu ya? Apa? Berarti gak ada yang Babam manggil babam. manggil, tapi kayak kemungkinan manggil babamnya tuh 10%. Mungkin emang itu ya Kak, karena Eropa gimana gitu. Iya, jadi itu memang udah kebiasaan dan mereka pun santai aja gitu loh. Nah, Jadi ya kita kadang yang ngelihat aneh gimana gitu. Memang udah budayanya kayak gitu, mereka biasa mereka kayak gitu gitu. Makanya oke. Oke, Kak, kalau ini aku mau tanya, kalau ada mau tanya dari segi agama nih, ini buat terakhir dari aku kali ya, kecuali sebelum ke ini mungkin. Apa namanya? Eh kalau ini aku ngambil dari segi agama karena budaya Islam di Turki itu ngambilnya dari Osmani. Mhm. Dan seperti yang kalian tahu sendiri tuh, setelah Republik Turki terbuat, terus kerajaan Utsmani itu hancur. Mhm. Nah, di situ budaya Islamnya pelan-pelan udah mulai hilang. Soalnya secara Mr. Atatürk ini, Pak Atatürk ini, dia tuh orang sekuler, tepatnya, yang nggak suka sama Osmania, kerajaan Osmania. Ngelarang azan, ngelarang ini. Jadi budaya Islam di sini tuh tidak terlalu kental banget lah. Lebih ke ini sekuler dia. Lebih KTP dari kita sih bisa aku bilang. Iya, gitu. Gitu Mungkin ya, bisa Kak. diperluas pas nanti di pertanyaan-pertanyaan mungkin. Oke, siap. Nah, mungkin ini sih Kak, menarik sama yang mungkin tadi masalah amin ya Kak, masalah mengucap amin setelah Al-Fatihah. Kalau ini sih Kak, penasaran di Turki itu sebenarnya ada nggak sih baju-baju khusus untuk sholat gitu. Misalnya kalau di Indonesia ada sarung, di Arab ada jubah, kalau di Turki ada apa gitu Kak? Wifi-nya jealous sama kita. Mungkin kalau di Indonesia itu orang-orang pergi ke musola atau masjid tuh pakai sarung gitu kan. Terus kalau di Arab ada jubah, kalau di Turki ada nggak Kak baju-baju khusus untuk pergi ibadah gitu? Enggak sih, di sini cuma pakai kemeja, ada yang pakai baju olahraga. Aku kira dia mau main basket loh, mau sholat. Oh, jadi emang santai aja gitu ya? Kalau kalau kita berani, aku juga sampai sekarang nggak berani pakai sarung keluar sih, soalnya sering diejekin, ngapain kamu? Gimana Kak? Aku juga pun sampai sekarang pun ini nggak berani pakai sarung ke masjid-masjid itu, nggak pernah. Soalnya sering dibilang aku pakai rok lah, apalah. Aku sebenarnya bodo amat, sebenarnya bodo amat. Kayak nggak peduli aja mereka, yang penting lega gitu. Angin masuk, enak gitu kan. Iya, Tapi ya pakai celana panjang aja mungkin biar capek juga lama-lama ditanya satu-satu, iya. kejawab satu-satu. Kenapa pakai rok gitu? Iya, kalau di sini Tapi kan kalau buat ceweknya dia nggak ada pakai mukena kayak kita, selalu cuma pakai ini aja, apa sih, nutupin tangan gitu doang sih paling, gitu Iya doang, benar-benar. pakai sarung. Yang penting nutup Ya, aurat gitu ya Kak? kayak gitu aja ya. Oke, mantap, mantap. Menarik sih ini. Kalau di Indonesia pasti pasti laku itu mukena sama sarung. Oh, Kalau di sana nggak ada. jangan salah. Gimana? Ini mah buat kalian-kalian aja yang nonton. Iya. Biasanya nih, cowok-cowok Indo kalau udah suka sama cewek Turki, pasti ngasih hadiahnya yang mukena. Ya, modusnya mereka biar dapat foto tuh. Nanti kan ceweknya foto, mukenanya cantik di akun nih gitu. Wah, dapat tuh foto, modusnya gitu. Dan itu bukan satu orang, banyak gitu. Sampai aku hafal modus-modus orang Indonesia tuh, aku tahu gitu. Pasti dikasih mukena. Entah itu dari ibunya, dari tantenya. Ini dari ibu aku nih, ini dari bude aku lah, semuanya dia sebutin. Tapi orang Turki pas pakai mukena suka-suka aja gitu loh. Mungkin pas ke masjid gitu mereka nggak pakai, tapi pas
kalau dikasih secara khusus di rumah mungkin mereka pakai ya. Tapi nggak dipakai banget gitu. Oke. Oh, Kak, terus ini ada yang nanya nih Kak tentang budaya minum teh. Tadi mungkin Kakak pernah minum airan kan? Nah, kalau minum teh itu Kak, kenapa sih di Turki itu identik banget sama teh gitu? Di sini tuh teh udah kayak apa ya? Kalau kalau di kesehatan sesuai yang dianjurkan kan sehari harus minum 8 gelas. Kalau sini kebalikannya harus 8 gelas teh gitu loh. Di sini apalagi kalau udah ini ya. Iya, di situ dikit-dikit teh. Ini kalau budaya minum teh di Turki ini aku ibaratin ya. Kalau budaya minum teh itu ada di Indonesia, pas lagi Lebaran ya, aku nggak akan kenyang sama ayam sama sate, aku nggak akan kenyang sama itu. Aku kenyangnya sama minum teh sampai segitunya. Apalagi kalau ini, kalau udah lagi ngobrol gitu kan, ngobrol 2 jam, kalau ngobrol sama orang Turki itu lama banget, bisa sampai 6 jam, 5 jam. Minum, nambah. Aku juga pernah sampai keikut-ikutan mereka juga. Minum 10 gelas, 15 gelas, seriusan. Mereka tuh enak, mereka minum kan tehnya orang Turki itu kan pahit ya. Yang mereka suka sama yang pahit-pahit itu. Nah, aku nggak suka yang pahit kan. Jadi aku tambahin gula gitu. Kadang aku mikir pulang-pulang tuh, aku minum 20 gelas teh tadi itu kan sama itu. Soalnya nggak kerasa minum habis gitu kan. Udah mah tehnya panas gitu kan. Mereka langsung minumnya langsung banyak teh nih. Iya, lidahnya udah nggak normal sebenarnya. Udah kebal. Beda sih, kita kan kalau panas pelan-pelan kan Kak. Ya kita diucup dulu, gitu kan. Kalau ini baba langsung gini aja gitu loh. Udah kayak tangannya emak-emak kena minyak panas gitu, nggak kerasa. Mereka juga gitu langsung minum aja gitu. Apa itu panas? Saya tidak kenal panas. Gitu. Kalau aku rasanya nyas gitu kan panas gitu kan, kayak gitu maksudnya gitu loh. Nah, pulang-pulang tuh kayak, aduh, habis 20 gelas kan. Masalahnya bukan di 20 gelasnya sih. Mereka 20 gelas, mereka tuh kan nggak pakai gula ya. Aku pakai gula, mereka seger dapet, tenang iya gitu kan, karena habis cerita-cerita. Aku seger tidak, diabetes iya gitu. Percuma saya nge-gym hari ini, kata. habis kalorinya sama ini, iya makanya. Aduh, lucu juga ya Kak. Bener sih. Tehnya pahit, dan kalau nggak pakai gula tuh, teh kita kan nggak sepahit teh Turki ya. Iya, teh kita teh kita kayak lebih teh tawar gitu aja biasa gitu kan. Makanya beda lah sama teh sini, mereka lebih suka sama yang pahit-pahit kalau buat urusan teh. Iya betul. Terus ini nih Kak, menarik nih. Tadi Kakak bilang kalau ngobrol sama orang Turki lama. Berarti kalau bertemu sama orang Turki itu gimana tuh Kak? Wah, jangan tanya. Itu kalau aku nggak bisa ngasih alasan mau pulang, aku nginep di situ. Saking lamanya, ini bukan kita ditawarin tidur di rumah itu enggak, tapi saking lamanya kayak pulang dulu, tawarin langsung ada manisan datang, kita makan manisan dulu, kita makan. Habis itu ngeteh dulu, ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Teh habis nih, kesempatannya mau pulang nih. Ada aja dibahas, duduk lagi. Iya, jadi kayak ketawa tuh udah capek kan, kalau kita orang Indonesia ketawa terus itu kayak udah capek buat ketawa gitu loh. Aduh ya paling alasannya kalau udah malam banget baru Pak udah malam nih pulang gitu kan. Gitu pasti ya baru dibolehin pulang. Tunggu malam dulu ya Kak berarti bisa balik. Aku kalau kebanyakan pas lagi ini kan ngetehnya tuh pas habis buka puasa bareng aku seringnya tuh. Nah itu aku selalu pulang jam 11 malam gitu, jam 10 udah susah juga berpisah gitu. Jadi memang udah jadwalnya udah resiko gitu. Iya benar-benar. Gimana lagi? Ada yang nanya nih Kak tentang makanan orang Turki. Kita kan kalau di Indonesia pakai nasi ya Kak, ini namanya yasmin. Orang Turki tuh masak nasi tiap hari nggak sih kayak kita gitu. Terus masaknya pakai rice cooker gak? Sebenarnya rice cooker tuh lebih ke ini ya, yang aku perhatiin lebih ke Asia Tenggara aja ya sebenarnya. Yang gitu.
Di sini dia masak ada nasi, tapi nasi itu secuil banget. Hmm, Yang banyak tuh dagingnya. daging. Itu daging paha ayam tuh yang paling gede itu. Waduh. Ditaruh di piring aku waktu itu. Cet, nasinya dikit. Plus mereka makannya sama roti juga kan. Hmm. Roti, nasi itu cuma sebagai ini aja sebenarnya, cuma sebagai sambal kalau kita cuma dicoel aja sebenarnya. Saking yang penting itu dagingnya banyak gitu loh. Jadi aku di sini perbaikan gizi sih sebenarnya. Jadi bukan karbohidrat lagi, dalamnya udah isinya daging semua. Soalnya Tapi isinya yang ini penting kenyangnya sama daging sih yang penting. gede-gede gitu ya Kak porsinya. Iya. Terus ini Kak, budaya makan orang Turki itu kan ada kayak Eropa gitu ya, makanan pembuka, main menu sama makan penutup. Itu biasanya kalau makan pembuka pakai apa kayak gitu Kak? Makanan pembuka tuh pakai ini biasanya. Pakai apa sih? Sayur-sayuran, salad, sayur-sayuran. Habis itu langsung disusul dengan sup biasanya tuh. Dengan sup, habis itu baru ini main menu. Main menunya keluar. Habis main menu baru manisan. Apa yang manis-manis mereka keluarin situ. Sebenarnya aku di pembuka aja udah kenyang sih sebenarnya. Iya, Kalau kita tidak tahu strategi makan ya, kita sudah kenyang di awal gitu. Oh ya, gimana tuh? Apalagi kalau kita bukan anggota Mukbang Oseo ya, itu lebih susah lagi gitu. Kalau kita anggota Mukbang Oseo mau sampai 3 ronde pun kuat-kuat aja gitu. Iya, benar. Iya. Yang penting apa namanya sayur, ada apa sup, biasa sup pasti ada terus itu. Aku setiap mau kalau diajak makan bareng, kalau di restoran pasti gitu terus. Kalau di traktir gitu terus. Ini ada yang tanya nih Kak, apa di sana mentimun dari Octavina TRS ya itulah pokoknya. Apa di sana mentimun, tomat, telur dan yogurt itu sajian wajib? Iya, salah satu yang wajib. Apa itu tadi tadi kan ada makanan pembuka pas ini ya, pas apa sih? Pas tadi makanan pembuka kan sayur-sayuran gitu loh. Nah, kalau yogurt sendiri tuh biasanya dihidanginnya biasanya sama main menu biasanya. Jadi kadang ada makanan yang di atasnya tuh ada yogurtnya. Jadi memang yogurtnya tuh udah disatu sama makanannya. Ada yang terpisah. Yogurt tuh udah asin. Ya yogurt tuh udah asin. Orang Turki suka asin-asin ya. Saya pernah melihat dengan mata saya sendiri, guru saya menaburkan garam dengan tidak ada akhlaknya seperti itu. Itu yogurt sudah asin. Ditambahkan garam lagi. Ya udah, aku aja yogurt makannya pakai gula gitu saking asinnya. Aku kira aku gak suka. Beda, jangan samain yogurt sama yogurt yang di Alfamart yang manis-manis dari Cimori, jangan. Beda asin kalau yang di sini. Katanya ini ya Kak, yogurt tuh kayak sambelnya orang Turki juga ya? Ya bisa dibilang sih, tapi yogurt tuh cuma sebagai yang hampir nggak di semua menu sih sebenarnya. Ada beberapa menu yang harus dicoel sama yogurt, ada yang enggak gitu. Oke. Menarik ya. Kalau ke Turki kayaknya lidah kita harus sering makan asin-asin dulu deh. Tidak, saya awal-awal ke Turki nyetok Indomie 1 dus. Ini nih, menarik nih Kak. Ngomongin Indomie. Gimana sih orang Turki tuh ngelihat orang Indonesia yang makan Indomie tuh dikreasiin gitu? Jangan boro-boro dikreasiin makan biasa aja, mereka kadang suka ini. Suka marah kadang. Bahkan kalau kita di asrama ya, kita kan buatnya sembunyi-sembunyi ya, secara kita tidak boleh bawa pemanas air gitu kan. Ya kita namanya survive, aku nggak suka sama makanannya kok. Aduh, aku tidak bisa lapar, aku harus makan Indomie nih gitu kan. Ya habis itu ya mereka tuh paling marah kalau nyium bau Indomie. Sebenarnya mereka nggak suka bau-bau yang terlalu bau bumbu banget kayak masakan-masakan kita, mereka tuh nggak suka gitu. Tapi kalau dikasih mereka nagih gitu loh. Iya, ini stok Indomie saya habis gara-gara kalian gitu. Kata sampai pernah ada satu waktu kayak gitu. Makanya yang penting itu ya nggak apa-apa gitu loh. Yang paling penting tuh Indomie yang dari Indonesia jangan dicuri aja, jangan diminta aja. Soalnya itu bawanya, saya makan itu nunggu 1 tahun dulu gitu. Disimpan buat nanti gitu loh. Nggak bisa langsung dihabisin gitu loh. Emang beda karena mereka rasanya, suka Kak? minta itu. Beda di sini tuh pokoknya semua produk
hampir semua produk yang masuk Turki itu tuh disesuaikan dengan lidah orang Turki. Iya sih, betul. Makanya pada itu misalnya di situ kayak misalnya itu tuh ngefek ke semuanya, itu kan kayak menandakan orang Turki itu tidak mau mencoba sesuatu yang baru gitu loh. Makanya menunya itu aja gitu loh. Makanya sih kalau kamu lihat ada restoran di sini tuh, misalnya ada restoran bala-bala, sebelahnya restoran daging, sebelahnya bala-bala lagi, sebelahnya ini. Jadi kamu bisa menemukan satu toko bala-bala itu ada 5 satu jajaran gitu. Misalnya seperti itu gitu. Saking mereka tidak mau mencoba hal yang baru sih. Dan bukan merekanya nggak suka, mereka nggak mau sih. Tapi kalau dia coba, sebenarnya mereka suka juga gitu. Ada yang bilang Kak, Indonesia kan lidah micin banget. Iya, malah di Turki itu gini, bisa dibagi 2 sebenarnya. Gimana tuh? Turki itu kan ada dari beberapa suku sama kita. Tapi yang paling terkenal tuh ada 2, ada Turki, ada Kurdi. Kurdi itu terkenalnya kayak di Irak, Iran juga, tapi di Turki juga ada. Nah, yang Turki ini tuh lebih suka yang manis-manis. Kalau kamu masakin buat orang Turki, cuma masukin 1 biji cabai nih, bon cabai masukin, langsung mereka makan. Oh, apa ini pedas. Saya seperti yang mengusir, silakan keluar gitu. Saya tadi nggak sengaja, itu pun dikit, lo kok bisa bilang pedas gitu. Ya, kalau orang Kurdi itu lebih ke bagian timur Turki. Kalau orang Turki itu lebih banyaknya ke bagian barat sih. Kalau Turki kebanyakan didominasi sama orang Kurdi, kebanyakannya. Mereka itu lebih suka sama yang bumbu-bumbu sebenarnya. Aku kan pernah itu salah satu best friend aku nih ini orang Kurdi sebenarnya. Satu kelas, satu ruangan juga, satu kamar tidur gitu. Kebetulan deket jadinya gitu. Nah kan aku dengan PD-nya gitu kan. Aku bisa menikmati 1 saset sambal terasi sendiri gitu kan, tanpa diminta-minta gitu kan. Tapi setelah dia coba, dia ketagihan. Stok sambal terasi saya habis sama dia. Nggak lagi makan depan orang Kurdi. Nanti diminta lagi Kak. Saya menunggu sambal terasi, saya hemat-hemat satu pack ini saya itu buat 1 tahun gitu. Dengan nikmatnya Anda bisa berbicara, ayo kita makan sambal lagi. Iya. Dalam hati gue apa? Dalam hati gue kayak ya gimana ya, udah habis itu, kayak udahlah pasrah aja. Udah ya gak enak juga nolaknya gitu. Iya bener. Ada yang bilang nih Kak, dari Yasmin Top Bay Midi, dia bilang mereka suka kerupuk, bener gak tuh? Suka kerupuk? Enggak banget sih sebenarnya. Kalau mereka masih belum nyoba ini, tapi kalau udah nyoba biasanya suka. Gitu. Suka doang, tapi nggak yang ketagihan gitu. Enggak sih, saya pernah ngasih beberapa guru aku, beberapa teman aku kerupuk, mereka yang nggak terlalu ketagihan banget gitu, sehingga yang terlalu nagih, ayo bro, bikin lagi, nggak sampai gitu. Kalau di lingkungan aku ya, nggak tahu lingkungan orang lain. Ini ada lagi nih kayak nanya, Kak, pernah nggak sih kakak di sana memberikan makanan Indonesia dan makanan apa yang teman kakak suka? Selain sambal tadi ya Kak? Di sini kebetulan di sini ada program ini, aku ingat ada program ini apa sih, perkumpulan mahasiswa asing. Jadi di satu lingkungan gede, 1 tenda tuh ada 1 negara gitu. Nah di situ kita biasanya ngenalin barang-barang Indonesia, ngenalin kultur Indonesia. Nah di situ kita juga nyediain ini apa sih, makanan sama minuman Indonesia juga. Dari beberapa yang pernah kita buat bertahun-tahun tuh batagor, mereka suka. Yang paling ini batagor, piscok tuh apalagi. Piscok tuh mereka sampai nanya resepnya. Aku sampai bingung, Pak. Anda makan itu piscok, ngelihat gini aja, pasti udah kebaca resepnya apa. Iya benar. Cuma pisang sama seres doang, tidak. Kenapa Anda nanya resep gitu? Kadang suka greget sendiri gitu. Tapi paling sekarang yang menurut aku ya rekor tuh dipegang sama pisang ini sih, piscok sih. Piscok paling ditargetin banget sih. Tuh teman-teman, bisa jualan piscok di Turki berarti. Iya, bisa jadi banget itu piscok. Pernah juga pernah ngasih bala-bala, pernah gitu. Tapi lidahnya bertemunya di piscok sih, yang aku perhati. Menjanjikan. Bisa jadi makanya. Terus ini Kak, ada pertanyaan satu lagi Kak tentang makanan. Saya jadi lapar sebenarnya.
Kenapa sih orang Turki itu mereka nggak makan seafood gitu? Mereka makan nggak sih sebenarnya gitu? Seafood makan sih, seafood makan, tapi tidak sebarbar kita. Kalau kita kan semuanya dimakan ya. Hmm. Kepiting, lobster, ini semuanya dimakan gitu. Ya mereka juga makan mungkin, tapi tidak, mereka apa lebih ke ikan aja sih, kebanyakannya lebih ke ikan. Ikan. Dan walaupun mereka makan seafood, mereka tuh nggak yang digoreng atau dikukus itu lama. Kalau kita kan minimal 7 jam lah, apalah gitu kan, mahal Hmm. mahal digas gitu. Kalau di situ mereka tuh lebih suka ini, lebih suka apa sih, original taste-nya itu loh, rasa asli dari ikan itu sendiri gitu. Jadi ikannya tidak ada bumbu apa-apa, gini cuma ditaburin garam doang, Kayak ini nggak sih gitu Kak? doang. Balek ekmek ya Kak? Double Apa egg, roti iya ikan? balik egg. Itu cuma roti dibelah dua, dimasukin ikan yang ditepungin saja sebenarnya. Iya iya Masukin, benar. selamat menikmati gitu. Tidak ada rasa apa-apa. Tidak ada rasa apa-apa kecuali rasa laut Bosporus gitu. Iya iya benar benar. Terus ini nggak Apa? ada saus, nggak ada saus kayak kita ya Kak? Terus gitu, Kenapa? nggak ada saus kayak kita gitu. Oh, sausnya mereka mungkin cuma pakai ini, saus tomat, mayones Hmm. gitu-gitu doang sih. Tapi kalau buat ikan mereka cuma bisa ini doang sih, biasanya garam doang sih, garam sama apa sih, black pepper gitu-gitu doang. Makanya itu kenapa Iya. hambar ya Kak? Nah, ya, ini hambar banget sih. Situ aku merasakan kayak alhamdulillah ya Allah telah menurunkan Indomie ke Indonesia gitu kan. Indomie, Indofood, semua sambal-sambal ada di kita. Waduh. Soalnya hambar juga nggak pakai sambal gitu. Iya benar-benar. Heeh. Oke nih. Sekarang kita ngomongin, kita berpindah kali ya Kak. Jangan Ah, makanan. boleh, boleh. Saya jadi Iya. lapar. Mm-mm. Mungkin dari mereka ada yang puasa juga nggak enak gitu. Iya benar-benar. Betul banget. Oke, jadi ada yang nanya nih Kak tentang bahasa. Kalau kita ke Turki, ngomong bahasa Inggris di Turki dengan orang Turki, mereka paham nggak Kak sebenarnya? Paham, paham. Mungkin ya jawabannya yes no. My name Mustafa gitu. Mereka sebenarnya orang Turki itu grammarnya bagus mereka. Mm-mm. Kalau disuruh ulangan, mereka insya Allah nilai bagus-bagus. Tapi kalau soal ngomong mereka 90% di orang Turki itu nggak bisa ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Berarti memang Mereka harus tuh belajar bahasa Turki. iya. Makanya kalau ke sini tuh pasti kalau mau mulai kuliah atau apa pasti mulai khusus bahasa Turki dulu setahun. Gitu. Tomer Iya, ya Kak. iya Tomer. Saya bahasa apa sebenarnya orang Turki itu lebih ini. Kalau kita kan biasanya paling favoritnya kan bahasa Inggris sama bahasa Arab ya mungkin ya, ada dua bahasa itu. Kalau orang Turki tuh bahasa Jerman sama bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi tuh iya, jadi tuh aku pernah naik kayak sama penjual, sama tukang taksi. Mereka tuh dulu SMA-nya belajarnya bahasa Jerman bukan bahasa Inggris banget gitu. Mhm. Makanya kan di Jerman banyak di Jerman juga banyak orang Turki kan. Benar-benar. Mm-mm. Makanya mereka kayak kadang-kadang bukan bahasa Inggris sampai mereka kuasain bahasa Jerman gitu. Di Jerman, iya betul. Mm-mm. Terus ini Kak, ada yang nanya tentang budaya apa sih? Suka ada yang kayak gini di Turki. Gimana sih Kak? Oh, Aku nggak tahu. itu aku pas awal-awal dateng ini sih memang polos juga sih, tapi pas sudah tahu tuh ini tuh lambang ini kebangsaannya, bukan kebangsaan, sukunya Kurdi gitu. Hmm, Kan tadi aku udah bilang ya, ada orang Turki, ada orang Kurdi ya. berarti Mereka walaupun cuma dua ini sering berantem juga sebenarnya. Sebenarnya cuma beda dua suku gitu loh. Iya, beda pemikiran. Ini tuh lambang Kurdi. Kurdi itu apa, kata aslinya itu dari Kurd juga sebenarnya. Kurd itu artinya serigala, makanya itu betul kayak serigala. Karena aku kayak gini miripnya serigala dari mananya, tapi ya gini aja sih. Oke, serigala gitu. Tapi ini ada maknanya nggak Kak pakai ini? Kalau maknanya sih aku kurang tahu, tapi kalau orang Kurdi itu kalau suka foto gini-gini, kalau dia tuh suka menandakan kalau aku tuh Kurdi loh, gitu. Oh gitu. Iya. Sebenarnya secara ini mah curhatan orang Kurdi ya, teman-teman Kurdi aku ya. Mereka tuh kayak merasa tidak dihargain juga beberapa ya. Ada yang merasa kayak gitu. Soalnya orang Kurdi tuh diwajibin belajar bahasa Turki gitu loh. Tidak pakai bahasa mereka gitu. Sedangkan orang Turki tidak sebaliknya gitu. Gitu. Jadi ada yang merasa tertekan, kenapa nih gini-gini, merasa tidak adil lah gitu. Makanya mungkin mereka mencari sensasi dengan kayak gini-gini kalau foto. Iya betul. Nah, kita sebagai orang baru biasa jadi sasaran. Oh, Ya. kamu orang asing tiba-tiba datang. Ayo foto ya, boleh nggak foto? Coba sampai kayak gini ya. Tanpa Iya, kita makanya tahu. lebih hati-hati aja sih sebenarnya.
betul. Ya nggak apa-apa sih, tapi ya lebih hati-hati aja, kayak nggak ada Iya, yang ngapain kayak gini gitu. iya betul. Terus ini Kak, ada lagi pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaan dari aku sih Kak. Dulu Mm-mm. temanku ke Turki, terus dia bilang orang Turki itu suka ngasih uang katanya sama musafir. Itu bener gak Kak? So, Kasih kamu tanya, itu posisi wajah kamu seperti apa waktu itu? Apakah tersenyum? Apakah agak susah? Emang ada pengaruhnya? Enggak sih, enggak sih. Ya, mereka Aduh. sebenarnya kasih uang cuma ini aja sih, karena orang Turki itu paling respect banget sama ini, sama misafir. Aku akuin itu, Hmm. lebih baik daripada kita. Aku akuin itu. Hmm. Jadi mereka tuh kalau ada misafir, sekalinya orang itu gimana ya? Orang itu pemarah, orang itu nggak sopan atau apa. Tapi kalau buat, tapi sekalinya ada misafir, ada tamu dia layani dengan benar-benar. Gitu. Hmm. Berarti Nah memang kadang yang ngasih uang juga, aku juga sering. Aku ngasih uang tuh mereka karena pingin ini aja, karena pengen ngasih aja gitu loh. Nih makan buat makan siang gitu loh. Gitu, berpikiran positifnya gitu. Beda lagi kalau aku mukaku lagi melas gitu kan, kayak capek tiba-tiba kasih duit, oh ya makasih gitu. Dikira saya kelaparan. Ya orang Turki saking ini sih, ada yang kalau sekalinya baik sama orang asing kayak gitu. Sekali baiknya sama orang asing yang kayak gitu, tapi ada juga yang tidak open minded lah ke orang asing juga. Ada juga yang rasis gitu juga, ada lumayan banyak juga gitu. Soalnya lumayan Kak, waktu itu teman saya dikasih 100 tele. Oh, Wah itu banyak banget sih maksudnya. 100 tele banyak sih. Itu masih belum apa, kadang 150, 200 tergantung yang ngasihnya siapa. Iya, Dan iya itu benar. tiba-tiba memang itu tiba-tiba. Jadi ya terima-terima aja, gimana lagi. Mereka kalau nggak terima juga tersinggung gitu kan. Iya betul. Oke Kak. Terus ini nih, yang menarik dan biasanya jadi tontonan di YouTube mungkin ya. Mm-mm. Oh ini dulu deh nih, ada pertanyaan lagi nih Kak. Kak, di sana apa benar mayoritas rumahnya pakai karpet? Kalau nggak pakai dianggap kurang mampu. Kalimatnya Aduh, rumah saya nggak to ada the point sekali. To the point sekali. Itu tadi aku bilang, apa sih namanya, budaya Turki itu sebenarnya lebih kayak Eropa-Eropaan. Hmm. Walaupun mereka tuh sebenarnya kalau dari segi orang, dari segi apa tuh kebanyakannya lebih ke Arab. Tapi mereka paling benci banget sama, kalau mereka dibilang mirip-mirip Arab, mereka paling benci itu. Marah malah. Mereka tuh lebih kayak Eropa-Eropaan, jadi kayak di rumahnya pun jadi kayak gitu, serba karpet gitu loh. Kaki aku pun insecure mau ninjek itu karpet gitu kadang. Biasanya kan lantai marmer biasa atau gimana gitu kan, adem gitu kan, ini mah karpet gitu kan. Jadi masuk tuh harus pakai sendal lah, sendal rumah lah, apalah, ya kayak gitulah. Ya kalau bisa, kalau nggak pakai karpet kurang mau, ya bisa dibilang kayak gitu. Soalnya mayoritas pakai karpet gitu. Karpet ya. Dan beli karpet pun nggak murah ya. Ya nggak murah di sini. Ya benar-benar. Makanya di sini apa paling banyaknya nyarinya yang ini apa sih, yang second gitu-gitu. Kalau yang mahasiswa Turki juga nyarinya yang second biasanya. Soalnya saking banyak stok ini, mereka orang Turki kadang suka ganti karpet itu kan masih bagus, dijual-jualin. Oh iya, bosan. Nih bosan. Terus nih Kak, ada yang nanya nih dari NDHS_21. Sikap mereka terhadap orang Indonesia gimana Kak? Kenal gak mereka sama negara kita sebenarnya? Kalau sama orang Indonesia sih mereka senang. Soalnya kalau pas aku datang pun aku udah ngebangun image ini. Orang Indonesia tuh gampang senyum. Memang mereka akun itu. Gampang senyum, gampang apa. Soalnya mereka aneh. Mereka tuh orangnya tuh paling gak bisa senyum. Oh iya. Orang Turki itu temperamen parah sih. Jadi dikit-dikit marah. Itu kayak masalah hidupnya tuh berat sekali gitu. Ya tapi itu memang udah sifat asli mereka ya, gimana lagi. Makanya aku dikit-dikit senyum. Kita kan orang Indonesia dikit-dikit senyum, dikit-dikit itu kan memang udah jadi kebiasaan aja buat kita gitu kan. Jadi buat mereka tuh kayak mereka bingung, loh kok kamu bisa senyum terus gitu kan. Pasti saya pun mau senyum tuh nggak bisa gitu loh. Bener. Apalagi orang-orang yang udah pernah umroh atau haji, itu pasti ini kan, apalagi kalau umroh atau haji kan banyaknya sama orang Indonesia juga ya. Mereka pasti cerita, saya waktu di Mekah bertemu dengan orang-orang Indonesia baik. Kalau lewat permisi gitu. Iya betul. Iya, kalau lewat permisi, nggak kayak orang gitu. Kalau lewat gerobak. Dipraktekin depan aku gitu.
Kalau orang Indonesia tuh senyum-senyum terus, ramah, lewat permisi, punten gitu. Berarti emang Beda gitu. suka ya misalnya sama sikap orang Indonesia yang ramah kayak gitu ya, Suka, Kak? iya, ramah lebih suka mereka. Nah, ini tadi nih ngomongin tentang eh sapa, permisi gitu ya. Sebenarnya di Turki ada Hmm, nggak sih Kak budaya kayak gitu? Misalnya lewat nggak ada yang sih. lebih tua. Nggak ada ya? Nggak ada. Biasanya pas, lebih simpelnya pas di masjid gitu kan. Kalau masjid kan kita lebih sering lewatin orang. Kita suka bilang Mm-mm. permisi, mereka tuh enggak. Badan tegak, lewatin aja kayak lewatin kaki tuh, set, awas Wih, minggir loh gitu kayak, awas gue mau lewat gitu, tiba-tiba masuk gitu, kaki gitu. Tiba-tiba aku lagi duduk, tiba-tiba kaki nyerosot gitu lewat. Ini siapa sih gitu. Dan itu sudah biasa mereka lewat depan orang tua tanpa permisi, tanpa apa, tanpa mm. badannya tegak biasa aja kayak jalan biasa kayak, oh ada dia gitu doang. Mhm. Oh ada bapak-bapak gitu doang. Nggak ada adab kayak gitu sih. Iya, tuh. Berarti cuma Mm-mm. emang Indonesia terbaik dah. Terus, kadang kadang gimana? sikap kita yang nunduk-nunduk itu kan kalau kita kasih salam kan nunduk-nunduk gitu ya. Iya. Itu kadang diprotes sama orang Turki juga sih. Kenapa kamu nunduk-nunduk? Udah ngasih salam senyum aja gini-gini. Iya, aku sering digituin. Lagi kayak, ini kan udah kayak bahasa basi kita. Gitu. Gitu. Iya benar-benar. Iya. Mereka, Aduh. apa namanya? Ya jangan, beberapa orang bilangnya jangan nunduk-nunduk gitu. Mm-mm. Tegak gitu loh. Gitu kata dia gitu. Terus ini Kak, kalau orang Turki ngomong tuh sebenarnya ngegas gak sih? Atau kayak kita banyak bertele-telenya? Banyak mukodimahnya gitu, kayak mau ngomong apa, mukodimah dulu gitu. Tergantung. Kayaknya kalau minjem utang banyak mukodimahnya. Jadi gini mas, sampai gosok-gosok paha gitu. Kalau Turki tuh kalau soal keras teriak-teriak iya, teriak-teriak enggak. Ya teriak-teriak ya tapi enggak yang teriak-teriak banget gitu. Soalnya Gitu. teriak-teriak tapi kita juga kadang ini. Aku pun kalau ngomong sama orang Turki pun kadang suka ngejaga omongan sih, lebih tepat kayak ngejaga irama aja sih. Soalnya aku pernah nih, lagi bercanda nih, saling bercanda gitu kan. Dia bercandain aku duluan, aku bercandain balik, saling bercanda gitu kan. Padahal malah bercandaan dia lebih parah kalau menurut aku gitu. Saling bercanda, tiba-tiba di tengah-tengah lagi ketawa, tiba-tiba dia marah. Lah, maksud kamu apa? Waduh. Apa sih kata? Suka gitu. Sakit temperamennya gitu. Terus, Sakit temperamennya tuh jadi ya gimana ya? Soalnya udah dari ininya sih, udah dari udah dari ayah, kebanyakannya ayah atau ibunya sih yang terlalu keras mendidiknya kayak yang aku lihat ya. atau Makanya ini lebih juga kali Kak, di mana? Turki itu kan ada wajib militer juga ya Kak, nggak salah. Hmm. Nah, mungkin terlatih dari situ juga kali ya Kak. Oh, kalau wajib militer enggak sih, yang aku perhatiin sih dari ini sih. Kalau sifat temperamen orang Turki itu yang kulihat itu dari keluarganya. Jadi itu Turun. keluarganya gimana ya? Ini nggak semua orang Turki, ini nggak semua orang Turki, tapi aku pernah melihat beberapa bayi lagi nangis aja, diem gitu, diteriakin diem. Waduh. Terus bayinya suruh apa? Oh iya, mama kan enggak gitu loh, kan bayi cuma bisa ngomong itu. Oh iya, aku tidak menangis lagi kan tidak gitu. Iya, Kan tambah nangis gitu. Jadi ya gitu gue. sering dipukul lah, sering dibentak-bentak lah. Jadi anaknya juga pun sering marah-marah juga gitu loh. Ya aku perhatiin gitu, aku perhatiin kebanyakan keluarga di sini kayak gitu. Tapi sekalinya orang Turkinya baik, pasti aku bisa jamin, pasti orang tuanya pun halus banget juga gitu. Pasti kayak gitu sih. Jadi cuma di antara dua itu aja. Gitu. Diem Tidak gitu. tahu. Tolong kebaik. Oke, Iya. Kak, terus ini aku penasaran sih sama budaya pernikahan di Turki itu bedanya sama Indonesia apa ya Kak? Budaya pernikahan di Turki itu ini sih sebenarnya mereka lebih ke Eropa sih, pakai jas gitu-gitu aja kalau dari segi pakaian ya. Terus kalau kita kalau yang orang Islamnya kan kayak saya terima nikahnya dan lain-lain gitu kan. Kalau mereka enggak, sama kayak apakah kamu menerima ini gini. Iya tidak aja gitu loh. Iya. Kayak gitu-gitu doang. Habis itu biasanya sih kebanyakannya setelah nikah tuh pasti langsung konvoy itu. Mobil panjang banget. Set. Terus bunyi-bunyi klakson. Tet gitu aja, nggak ada kerjaan. Sepanjang jalan 10 kilometer gitu kan. Tet. Emang gitu budaya nandain, ini gue baru nikah nih gitu. Pokoknya bikin keributan lah intinya. Bikin cari mancing-mancing keributan sih intinya. Itu malam-malamnya Malamnya tuh langsung
buka ini musik kenceng-kenceng. Mm-mm. Musik namanya kenceng-kenceng banget. Itu kalau udah high volume dikatasin lagi sama dia. Habis itu mereka mulai nari-nari tuh, nggak jelas nari-nari Iya, gimana Arena. budaya mereka. Iya. Iya, iya. Menarik sih. Maksudnya mungkin kalau di Indonesia itu yang klakson-klakson itu bilangnya arak-arakan kali ya. Di Iya beberapa bisa daerah. jadi. Iya, kalau ini hampir di semua Turki kayak gitu. Jadi memang kalau ada yang mau nikah, semua saudaranya dikumpulin, buat satu barisan, tit, 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 tit. Lampu merah tuh sudah tidak ada harga dirinya kadang. Apa posisinya di sini gitu kan, kadang nanya mungkin lampu merah, lewatin aja kadang itu. Tit, Iya. tit, 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 tit. Wah, unik juga ya. Katanya ada home tour juga ya, Kak? Home tour. Apa? Apa tur rumah pengantin baru? Ya nggak sih, Kak? Kalau home tour aku kurang tahu sih, tapi kalau budayanya di sini sih, budayanya di sini tuh kita mulai dari tunangan dulu lah. Pasti kalau tunangan katanya ke tempat ceweknya bawa coklat. Katanya kalau bawa coklat tuh katanya kayaknya udah ini sih, udah umum sih. Soalnya hampir rata-rata bawanya pada bawa Jumat, pada bawa coklat, nggak ada yang bawa martabak tuh nggak ada. Jadi langsung pada bawa coklat. Situ mereka mau minta mau melamar Tunangan. ceweknya lah bisa dibilang gitu. Nah, kalau kata guru aku kata guru aku nggak tahu lebih tepatnya gimana, tapi kata guru aku, beberapa guru aku yang bilang gitu, kalian jangan nikah sama orang Turki katanya. Waduh. Pas aku masih SMA. Ini belum mahar, belum apa, sudah 70 juta katanya. Itu belum bangunan loh katanya. Nanti bangunan lebih mahal lagi gitu loh. Ini seakan-akan tuh kalau kita nggak nikah tuh bisa beli mobil BMW gitu loh. Iya, makanya banyak orang Turki tuh yang nikah di atas umur 30-an, soalnya ngumpulin duitnya tuh banyak banget gitu loh. Nanti kalau udah nikah, kalian harus beli apartemen baru katanya. Waduh. Barang-barang dalam apartemen harus baru. Kalau kalian nggak punya mobil, harus punya mobil. Oh, ribet amat katanya. Sudah sih nggak jadi Pak. Gitu. Aduh, makanya salah satu budaya itu di sini, itu kan udah budaya mungkin gitu kan. Oke deh Kak, Pak ini udah nggak kerasa kita udah hampir sejam diskusi ya. Oh seriusan? Iya, waduh mantap Ya, banget. baru aja muka 5 menit, baru akhirnya masih Iya. lama loh. Mantap. Ya mungkin terima kasih banyak Kak. Aduh, aku jadi manggilnya Kak. Tadi aku jadinya Abi. Makasih. Boleh. Kajian Abi juga boleh. Iya, siap-siap. Masih banyak Jian Abi untuk sharingnya. Juga bermanfaat sih buat kita semua, terutama teman-teman nih yang mau ke Turki kan. Biar nggak shock-shock amat di sana. Terima kasih. Sebenarnya shock itu indah sih. Kalau menurut aku ya, kultur shock tuh nggak ada sih. Kalau menurut aku ya. Soalnya kalau kita sudah bertekad untuk belajar di luar negeri, apalagi mungkin karena ini dapat di Turki gitu, pasti kita udah persiapin diri aja gitu, apapun kultur di sana kita terima aja gitu, jadi kita nggak usah kaget juga gitu, soalnya kita udah persiapin dalam diri kita. Kayak minum tadi airan, saya cepat atau lambat harus ini airan masuk ke lambung saya gitu loh, bagaimanapun caranya. mau 7 tahun, mau 4 tahun, tetap aja nanti juga keminum juga itu loh. Iya, betul. Jadi ya harus biasain aja. Iya. Oke deh, makasih banyak ya Kak Jihad. Sama-sama, aku juga makasih. Closing statement ada nggak Kak? Apa? Closing statement tadi itu. Closing statementnya sih gimana ya? Ya sebenarnya kalau dari segi apa sih, budaya akhlak, budaya keseharian, orang Indonesia nggak ada jauh-jauh banget gitu. Kalau makanan mah bisa lah disesuaikan sebenarnya, gitu. Ada yang harus diinin banget. Kalau budaya mah mungkin kalau dari segi, mungkin kalau yang aku saranin sih kalau mau kesini agamanya dikuatin sih. Soalnya di sini tuh kayak puasa pun orang makan dengan bebas, itu laki-laki loh, makan dengan bebas, dengan santai gitu, tidak ditutupi, tidak apa. Gitu. Seakan-akan saya lupa ini bulan Ramadan gitu. Mereka makan aja santai gitu. Maksudnya apa? Di sini juga banyak sekuler gitu kan. Aku aja mau Jumatan aja ditanya gitu loh. Mau kemana? Mau Jumatan. Loh, kamu ngapain Jumatan lagi? Kan kemarin udah Jumatan. Gitu. Aduh. Lama-lama aku sekuler di sini sebenarnya, kalau aku iman aku nggak kuat gitu kan. Iya, benar. Makanya kalau menurut aku sih ya, pertama karena di sini di sekuler, ya agamanya dikuatin lah insya Allah. Nanti malah ketularan takutnya gitu. Iya benar. Mantap. Keren banget closing statementnya.
Nggak pernah ngada-ngada. Oke deh kalau gitu, makasih banyak Kak Jat, çok teşekkür Aku juga ederim. makasih, bisa Deil, bisa Iya, dari Guru Syul. iya, görüşürüz Kak. Boleh Kak, boleh mau live, mau stay, aku mau promosi nih Kak abis ini. Oh ya promosi aja silakan, aku mau bebas sih. Oke, aku buat teman-teman yang ini aku ingetin lagi ya teman-teman buat yang mau donasi ke Learn from Turkey bisa langsung cek Instagramnya dan mungkin bisa DM atau klik linknya nanti ada diarahkan ke link kita bisa dan bisa didonasikan. Dan kalau teman-teman mau tahu donasinya nanti akan dibuat jadi apa itu insya Allah digunakan untuk kegiatan Learn from Turkey yang kayak gini nih. Mungkin akan bermanfaat juga ya buat teman-teman yang tertarik sama Turki insya Allah. Oke deh. Uh, Makasih banyak untuk Oke. Abi dan teman-teman from Turkey. Aduh, aku tuh Makasih kagok sudah makasih sudah mendengarkan saya. ya, betul. Asik juga malam ini. Mantap. Gitu, sampai ketemu lagi Gorus di next live IG. Dah. Ada.